Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Pak Indra. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal kami yang berjudul Production of Polyclonal Antibody to the HPV 58E7 Protein and its Detection in Cervical Cancer. Latar belakang dari penelitian kali ini bahwasanya kanker serviks merupakan salah satu kanker genital wanita yang paling umum dengan sekitar 53.000 kasus baru dan 28.000 kematian. Salah satu penyebab utama dari kanker serviks ini adalah human papillomavirus atau HPV. Dan salah satu subtipe HPV yang paling sering ditemukan pada kasus kanker serviks di Asia adalah HPV 58. Setelah pasien dari kanker serviks ini terinfeksi oleh HPV, akan terjadi genovirus yang terintegrasi ke dalam DNA sel inang. Kemudian sintesis biologis dan perakitan komponen virus akan berlangsung dalam sel inang, dan kemudian sebagian protein dari virusnya akan dilepaskan dari dalam sel inang. Kemudian, HPV sendiri mengkodekan gen yang disebut sebagai onkoprotein E6 dan juga E7, yang dimana gen onkoprotein E6 dan E7 ini mencirikan sebagai salah satu ciri khas utama dari HPV, yang dimana onkoprotein ini akan menyebabkan degradasi dan inaktivasi protein penekan tumor dan juga protein retinoblastoma, serta mendorong transformasi ganas dari sel inang. Hingga saat ini, untuk antibodi komersial terhadap HPV 58, E6, maupun E7 ini masih belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengekspresikan protein HPV 58E7 secara in vitro, dan yang kedua adalah untuk memproduksi dan memverifikasi antibodi poliklonal spesifik terhadap protein E7. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang dimana penelitian ini diawali dengan isolasi dan amplifikasi gen HPV 58E7 dari sel epitel serviks yang positif HPV 58 menggunakan metode PCR. Target gen yang berhasil diamplifikasi ini memiliki ukuran sekitar 29,7 base pair sesuai dengan desain penelitian. Setelah gen berhasil diperoleh, dilakukan konstruksi vektor ekspresi yang dimana gen HPV 58E7 disisipkan ke dalam vektor PGX 4T2 yang mengandung label GST. Nah, penambahan GST ini itu bertujuan untuk mempermudah proses ekspresi dan pemurnian protein pada tahap berikutnya. Tahap ketiga adalah transformasi plasmid rekombinan ke dalam bakteri E. coli DH5-alpha, yang dimana bakteri ini berfungsi sebagai sistem ekspresi untuk menghasilkan protein HPV 58E7 dalam jumlah yang cukup besar. Selanjutnya dilakukan ekspresi protein dengan menginduksi kultur bakteri menggunakan IPTG, yang dimana induksi ini merangsang bakteri untuk memproduksi protein fusi GST HPV 58E7. Protein yang dihasilkan kemudian masuk ke tahap purifikasi, yang dimana protein GST HPV 58E7 dimurnikan menggunakan kolom glutathione separospat B. Setelah itu, label GST dipotong menggunakan enzim protease sehingga diperoleh protein HPV 58E7 murni yang akan digunakan sebagai antigen. Nah, pada tahap berikutnya, protein HPV 58E7 murni digunakan untuk imunisasi pada kelinci, yang dimana protein itu akan dicampurkan dengan adjuvan untuk meningkatkan respon imun, kemudian disuntik secara berkala hingga menghasilkan antiserum yang menggantung antibodi terhadap HPV 58E7. Setelah antibodi terbentuk, dilakukan purifikasi antibodi poliklonal dari serum kelinci menggunakan protein G agaros sehingga diperoleh antibodi yang lebih spesifik dan murni. Baik, selanjutnya untuk memastikan antibodi yang dihasilkan benar-benar mengenali protein HPV 58E7 ini, dilakukan juga proses validasi menggunakan 3 metode. Yang pertama itu adalah Western blotting, yang menunjukkan bahwa antibodi ini mampu mengenali protein HPV 58E7 baik pada protein rekombinan maupun pada sampel sel yang mengekspresikan E7. Nah, yang kedua itu adalah immunofluorescence, yaitu yang digunakan untuk melihat lokasi protein di dalam sel. Nah, hasilnya akan menunjukkan bahwa protein E7 ini terdeteksi terutama pada bagian nukleus atau inti sel. Nah, yang ketiga adalah imunohistokimia yang dilakukan pada jaringan kanker serviks positif HPV 58, dan metode ini tuh juga menunjukkan keberadaan protein E7 pada inti sel jaringan kanker serviks. Nah, berdasarkan hal tadi, peneliti itu berhasil menghasilkan antibodi poliklonal yang spesifik terhadap HPV 58E7 dan juga mampu untuk mendeteksi protein E7 baik pada kultur sel maupun jaringan kanker serviks.
Baik, selanjutnya adalah hasil konstruksi dari vektor ekspresi gen HPV 58E7 yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu menggunakan vektor PGEX4T2 dan juga PGEFC1. Pada gambar A, gen HPV 58E7 terlebih dahulu diamplifikasi menggunakan PCR dan menghasilkan fragmen DNA yang berukuran sekitar 297 base pair. Fragmen ini kemudian disisipkan ke dalam vektor PGEX4T2 dan keberhasilan penyisipan itu dikonfirmasi melalui analisis restriksi menggunakan enzim EcoRI dan juga BAM-HI yang menunjukkan adanya fragmen insert HPV 58E7 pada plasmid rekombindan. Hasil verifikasi ini membuktikan bahwa konstruksi plasmid PGX4T2 HPV 58E7 ini berhasil diperoleh. Selanjutnya pada gambar B, gen HPV 58E7 yang telah berada di dalam plasmid PGX4T2 ini dipindahkan ke dalam vektor PEGFPC1. Analisis restriksinya kembali menunjukkan bahwa keberadaan fragmen HPV 58E7 ini, sehingga mengkonfirmasi keberhasilan pembentukan plasmid rekombinan dari PEGFPC1 dan HPV 58E7. Boleh di next? Setelah konstruksi plasmid berhasil dilakukan, maka tahap berikutnya adalah ekspresi dan juga pemurnian protein HPV 58E7. Pada bagian gambar A ditunjukkan hasil ekspresi protein fusi GST HPV 58E7 pada sistem E. coli. Munculnya pita protein ini pada ukuran yang sesuai menunjukkan bahwa gen HPV 58E7 ini berhasil diekspresikan. Protein yang dihasilkan berbentuk protein fusi dengan GST yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas protein sekaligus mempermudah proses pemurnian. Hasil ini juga mengkonfirmasi bahwa vektor PGEX4 T2 HPV 58E7 ini bekerja dengan baik dalam sistem ekspresi bakteri. Lalu pada gambar B, ditunjukkan hasil pemurnian protein setelah pemisahan tag GST diperoleh protein HPV 58E7 murni dengan ukuran 15 kilodalton. Pita protein yang tampak jelas ini menunjukkan bahwa proses pemurnian berlangsung efektif. Selain itu, tingkat kemurnian protein yang mencapai lebih dari 95% ini menunjukkan kualitas protein yang sangat baik untuk digunakan pada tahap berikutnya. Oke, selanjutnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa setelah protein HPV 58E7 ini berhasil diproduksi, maka harusnya dilakukan verifikasi untuk mengetahui apakah antibodi yang dihasilkan itu dapat mengenali protein target. Nah, pertama-tama dilakukan pengujian Western blot pada sel HEK293T yang berhasil ditransfeksikan plasmid PEGFP C1 HPV 58E7. Nah, hasilnya seperti yang terlihat pada gambar, terdapat pita protein target yang terdeteksi pada sel yang berhasil transfeksi oleh plasmid dan juga pada protein HPV 58E7 yang murni, yaitu pada len 3 dan juga len 4. Namun tidak ditemukan adanya pita protein pada protein sel HEK293T yang normal dan juga sel yang ditambah plasmid kosong pada len 1 dan juga len 2. Nah, dari hasil ini dapat kita ketahui bahwa antibodi ini berhasil mengenali protein HPV 58E7 dan tidak terjadi ikatan non-spesifik pada sel kontrol, sehingga menunjukkan spesifisitas yang antibodi yang baik. Nah, selanjutnya dilakukan juga pengujian imunofluorescence pada sel HEK293T yang mengekspresikan HPV 58E7 dan juga sel kontrol. Nah, pada pengujian imunofluorescence ini, warna biru itu menunjukkan nukleus sel dan warna merah itu menunjukkan protein target HPV 58E7 dan warna hijau itu menunjukkan marker transfeksi. Pada hasilnya, diketahui bahwa terlihat adanya sinyal fluoresensi merah yang menandakan protein target HPV 58E7 ini hanya muncul pada sel yang mengekspresikan HPV 58E7, yakni terdapat pada gambar di barisan atas, dan tidak ditemukannya sinyal merah pada sel kontrol di sel yang bagian gambar bawah. Nah, interpretasinya adalah jadi antibodi ini mampu mendeteksi HPV 58E7 di dalam sel dan juga membuktikan antibodi ini dapat digunakan pada analisis imunofluoresensi. Boleh di next. Nah, selanjutnya dilakukan juga pengujian imunohistokimia pada jaringan kanker serviks yang positif mengekspresikan HPV 58E7. Nah, pada gambar hasilnya ditemukan bahwa sel yang mengekspresikan HPV 58E7 ini menunjukkan adanya pewarnaan coklat pada sekitar nukleus yang menandakan bahwa adanya pewarnaan positif yang ditunjuk pada panah warna orange, sedangkan sel lain yang tidak menunjukkan pewarnaan itu berperan sebagai sel kontrol internal jaringan yang ditunjukkan pada panah warna putih di gambar. Nah, jadi interpretasinya adalah antibodi poliklonal ini berhasil mendeteksi HPV 58E7 pada jaringan kanker serviks
Dan lokalisasi pewarnaan yang dominan itu berada di nukleus menunjukkan bahwa protein target berada di inti sel. Selanjutnya, setelah kita ketahui bahwa antibodi yang kita hasilkan itu dapat mengenali protein target, maka kita evaluasi juga apakah terjadi ikatan reaksi silang pada protein E7 yang dihasilkan oleh HPV jenis lainnya gitu. Jadi dilakukan pengujian pertama itu ada Western blot, yakni pada len 1 ini adalah protein HPV 58E7 dan pada len 2 dan len 3 ini adalah protein HPV jenis lain yang digunakan pada penelitian ini adalah HPV 16 dan juga HPV 18. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat pita protein yang hanya muncul pada len 1, yakni pada HPV 58E7, sedangkan pada HPV jenis lainnya itu dia nggak muncul pitanya. Jadi interpretasinya adalah antibodi ini hanya mengenali HPV 58E7 dan tidak terjadi cross reactivity terhadap HPV jenis lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya juga dilakukan pengujian imunofluorescence pada sel SIHA dan juga sel HeLa. Jadi sel SIHA ini adalah sel kanker serviks yang positif HPV 16 dan juga HeLa ini adalah sel kanker serviks yang positif HPV 18. Hasilnya tidak ditemukan adanya sinyal merah pada sel SIHA dan juga HeLa, sehingga antibodi tidak mengenali HPV 16 dan juga HPV 18. Jadi, antibodi ini spesifik terhadap HPV 58E7 dan tidak terjadi cross reactivity pada HPV jenis lainnya. Dan terakhir dilakukan juga pengujian imunohistokimia pada jaringan kanker serviks HPV 16 dan juga HPV 18. Nah, pada gambar hasil itu ternyata tidak ditemukan pewarnaan positif pada jaringan HPV 16 maupun HPV 18 karena pada gambar tuh tidak adanya warna coklat-coklat di sekitar nukleusnya gitu. Jadi tidak ada ekspresi yang terdeteksi oleh antibodi HPV 58E7. Nah, interpretasinya adalah antibodi tidak bereaksi pada protein E7 dari HPV jenis lain dan juga mengkonfirmasi spesifitas antibodi pada HPV 58E7 yang sangat baik. Boleh di next. Nah, protein E7 dari HPV resiko tinggi ini berperan penting dalam proses karsinogenesis. Protein E7 dapat menginaktivasi protein supresor tumor PRB sehingga kontrol siklus sel itu menjadi terganggu dan sel mengalami proliferasi yang tidak terkendali. Selain itu, E7 juga berinteraksi dengan berbagai macam protein regulator siklus sel seperti P107, P130 dan siklin A yang berperan dalam progresi fase G1 atau S, lalu juga diferensiasi sel dan stabilitas kromosom. Nah, akibatnya aktivitas E7 dapat mendorong transformasi sel normal menjadi sel kanker. Kemudian E7 juga memiliki peran yang luas dalam progresivitas kanker. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa E7 tidak hanya mempengaruhi siklus sel, tetapi juga sistem imun. Ekspresi E7 dapat mengubah fungsi antigen presenting cell atau APC, sehingga kemampuan pemrosesan antigen dan aktivasi sel T juga menjadi turun. Selain itu, ekspresi mRNA E7 juga ditemukan lebih tinggi pada lesi serviks derajat tinggi. E7 juga dilaporkan meningkatkan ekspresi RRM2 yang berkontribusi terhadap angiogenesis melalui jalur ROS RK 1/2 HIF1 alfa VEGF. Nah, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa E7 merupakan target yang relevan untuk penelitian maupun diagnosis kanker serviks. HPV 58 juga merupakan salah satu tipe HPV resiko tinggi yang prevalensinya cukup tinggi di Asia Timur. HPV 58 merupakan tipe HPV yang tersering ketiga di Asia Timur setelah HPV 16 dan juga HPV 18. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi biologis HPV 58 ini, khususnya protein E7 tadi, sangat penting untuk memahami perkembangan kanker serviks di Asia. Keberhasilan produksi antibodi HPV 58E7 juga membuka peluang untuk berbagai aplikasi penelitian dan klinis. Antibodi ini dapat digunakan untuk mendeteksi ekspresi HPV 58E7 pada sampel biologis melalui Western blot, imunofluorescence, immunohistochemistry, ELISA, maupun flow cytometry. Nah, selain itu, protein E7 yang berhasil diproduksi juga berpotensi dimanfaatkan sebagai kandidat komponen dalam mengembangkan vaksin HPV 58 di masa depan. Boleh next.
Oke, jadi kesimpulannya itu, keberhasilan ekspresi dan juga pemurnian protein HPV 58E7 serta produksi antibodi poliklonal spesifik terhadap protein tersebut menunjukkan bahwa HPV 58E7 ini bisa dimanfaatkan sebagai antigen yang efektif dalam penelitian dan juga pengembangan vaksin, yang mana antibodi yang dihasilkan ini terbukti mampu mengenali dan juga mendeteksi HPV 58E7 pada sel maupun jaringan kanker serviks dengan spesifisitas yang tinggi tanpa adanya reaktivitas silang terhadap HPV 16 dan juga HPV 18. Oleh karena itu, pengembangan antibodi E7 ini berpotensi menjadi metode alternatif yang lebih andal untuk mendeteksi adanya infeksi HPV 58 secara klinis. Nah, temuan ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan juga fungsi biologis onkoprotein HPV 58E7 dalam proses perkembangan kanker serviks itu sendiri, serta menjadi landasan juga bagi penelitian lanjutan terkait diagnostik pencegahan dan juga terapi yang menargetkan HPV 58 ini. Oke. Berikut merupakan sumber referensi yang kami gunakan. Sekian, terima kasih.